Saya Suraya Afif. Saya dulu di Walhi dari tahun 88 sampai 94. Hal yang berkesan buat saya di Walhi itu adalah saya belajar hal-hal yang tidak ada di kampus. Waktu itu saya belajar konsep-konsep yang justru saya belajarnya di Walhi. Padahal itu by university kan saya S1 saya biologi ya. Saya sekarang menjadi antropolog, tapi pada waktu awal itu tidak banyak yang hal saya pelajari dari konsep yang saya pelajari Walhi itu di kampus. Nah, kedua yang saya pelajari adalah bagaimana Walhi itu adalah organisasi yang konsisten. Tidak banyak organisasi yang memperjuangkan isu lingkungan secara konsisten. Dan konsistensi itu dijaga sampai hari ini. Padahal banyak sekali kemungkinan kita melakukan penyelewengan ya, mendapatkan uang dari orang-orang yang kita kritik gitu ya. Kemungkinan banyak, tapi Walhi konsisten. Ditawari apa saja dengan uang yang banyak sekalipun, Walhi tetap konsisten. Saya Wiwi Abiati, biasa dipanggil Wiwi. Saat ini saya mengajar di Fakultas Hukum UI. Keterlibatan saya dengan Walhi itu dimulai ketika saya masih berada di ICEL, Indonesian Center for Environmental Law, di mana ICEL adalah merupakan anggota dari Walhi. Sejalannya waktu, kemudian saya diminta untuk menjadi bagian dari tapi mungkin juga dipilih ya waktu itu ya, menjadi bagian dari Dewan Nasional Walhi tahun 90 sampai 95 pada saat itu. Nah, apa yang membuat saya berkesan bergerak bersama-sama dengan Walhi khususnya dalam konteks lingkungan hidup, karena walaupun saya bergerak di bidang hukum selama ini, tetapi berkenalan dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Walhi baik di tingkat nasional maupun daerah, itu memberikan pemahaman secara lebih konkret mengenai bagaimana hukum itu bekerja di Indonesia, khususnya di bidang lingkungan hidup. Perkenalkan, saya Musri Nauli dari Jambi. Saya bergabung di Walhi sejak 1998 sampai sekarang. Nah, tahun 2012 sampai 2016 saya menjadi Direktur Walhi Jambi. Nah, perjuangan Walhi Jambi itu ketika menghadapi kebakaran 2013 dan 2015. Kami berhasil memaksa Jokowi mendatangi hampir semua kantor wali daerah dan wali nasional. Di kampanye internasional masalah kebakaran itu membuka bahwa ada pengelolaan yang buruk terhadap terutama di lahan gambut. Nah, kenapa misalnya sampai sekarang saya masih bergabung di Walhi? Karena Walhi adalah sedikit sekali organisasi Indonesia yang masih berkiprah, mendampingi masyarakat, mengurus masyarakat, memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan sampai sekarang satu-satunya organisasi yang masih menjalankan tugas-tugas organisasi, baik pemilihan secara demokratis dan sebagainya. Nah, selain itu, Walhi masih tetap memilih di pinggir masyarakat untuk berjuang memastikan hak atas masyarakat terhadap lingkungan. Lingkungan yang baik dan sehat menurut Seloko Jambi, padi menjadi, air jinak, ikan jinak, air jernih, kerbau gepuk, ke air cemeti keno, ke darat duan gugur. Itu tanda bahwa alam bekerja dengan baik di Jambi. Yang paling ada di benak saya sih ketika saya diberi mandat untuk memulihkan Walhi Papua. Ya, itu yang masih terkenang di saya. Jadi begitu saya terpilih, kemudian sidang memberikan mandat kepada kami untuk memulihkan Walhi Papua, karena Walhi Papua itu sudah lama dibekukan. Nah, dan atas inisiatif beberapa lembaga, salah satunya adalah Sawit Watch, kemudian Greenpeace, dan kemudian Walhi, kemudian kami sama-sama memiliki itikan untuk memulihkan Walhi Papua. Ini ada cerita sedikit yang menarik. Kemudian kami berangkat sama Abednego tuh, jam 11 malam sampai Papua jam 6. Di Walhi itu dikenal ada dua musyawarah ya. Satu namanya kalau di daerah ada PDLH luar biasa. Nah, karena statusnya luar biasa, jadi pada waktu itu diadakan sidang
pertemuan daerah lingkungan hidup luar biasa. Jadi sidang beres, kemudian dikukuhkanlah kepengurusan. Pada waktu itu memang kehadiran Walhi di Papua itu memang cukup mengejutkan. Sudah lama beku, tidak ada perlawanan. Dan setelah ada Walhi, tentu perlawanan terhadap persoalan lingkungan itu juga menjadi prioritas. Nah, itu salah satu yang ada di benak saya. Saya Rio Ismail. Saya sebetulnya jadi aktivis sejak dari Manado, di LBH Manado, Walhi Sulawesi Utara, dan kemudian saya jadi Deputy Director. Tapi sebelumnya saya sempat jadi anggota Dewan Nasional. Ada satu fase yang membuat saya merasa bahwa Walhi saat itu ada pada titik krusial, ya. Ketika pada jelang jatuhnya Soeharto itu kita harus mengambil keputusan untuk memberi bobot yang lebih besar pada apa yang disebut sebagai pendekatan politik dalam gerakan lingkungan yang ada di Walhi. Artinya kami harus memberi porsi perhatian, bahkan sampai ke tingkat porsi anggaran yang lebih besar untuk bahwa gerakan lingkungan harus terintegrasi pada gerakan-gerakan politik. Karena memang situasinya menuntut bahwa civil society harus melakukan gerakan-gerakan yang punya impact yang lebih besar pada perubahan politik. Jadi pada saat itulah lingkungan banyak kita dekati dari sisi politik, sehingga kita lebih banyak berinteraksi dengan pelaku-pelaku politik, baik itu di DPR, partai, dan sebagainya. Nah, waktu itu sih banyak pertanyaan, ini jangan-jangan Walhi bisa terjebak pada tarikan-tarikan politik yang cukup kuat. Tapi saya kira kami bisa melewatinya dengan baik, dan oleh karena itu harapan saya ke depan adalah bahwa Walhi harus kembali pada peran-peran untuk empowerment. Karena satu dekade terakhir ini perubahan politik banyak menyeret orang pada lakon-lakon advokasi yang sifatnya mengagregasi kepentingan-kepentingan itu lewat langkah-langkah yang sebetulnya juga itu langkah politik civil society. Nah, empowerment ke kelompok-kelompok grassroots itu agak banyak tertinggal. Nah, sekarang ini setelah kita lihat perkembangan politik yang rumit seperti sekarang, menurut saya mau tidak mau kita harus lebih konsisten di situ agar rakyat punya bargaining kepada pemegang kekuasaan. Dan civil society juga akhirnya dia harus demikian. Jadi itu saya kira pengalaman-pengalaman yang ya saya syukuri bahwa sampai usia seperti ini saya masih tetap merasa enjoy saja bersama teman-teman di Walhi. Nama saya Kusnadi Wirasaputra. Saya dulu pernah di koordinator Porda Walhi Kalimantan Timur tahun 88-89 lah sampai tahun 90-an. Ada satu cerita sebetulnya, pengalaman yang paling menarik sejak saya di Walhi itu advokasi proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Waktu itu saya dipanggil oleh almarhum Emi Hafid sebagai Direktur Nasional. Lu begini, Kus, lu ke Jakarta. Gue bilang gue gak punya uang. Ya udah, utang aja lah tiketnya, nanti gue yang bayar di Jakarta. Datanglah saya ke Jakarta. Penugasannya setelah sampai masuk ke ruangan gue, ini ada tugas untuk lu. Setelah saya dikasih tugas, ternyata dikasihlah peta. Saya nggak tahu peta ini di mana ya. Saya lihat dekat Banjarmasin, nah rupanya peta itu di Kalimantan Tengah. Setelah proses, diskusi, besoknya saya berangkat ke Kalteng dengan kawan-kawan yang ada di nasional. Nah,
salah satu pekerjaan besar ini sebetulnya bagaimana mengkonsolidasikan masyarakat di sekitar 42 desa yang terkorban dari proyek lahan gambut sejuta hektar itu. Pengalaman yang menarik adalah bagaimana Walhi bisa diterima oleh masyarakat untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan advokasi. Alhasil, waktu saya bilang sama almarhum, kalau kasus ini setahun setengah tidak selesai, saya mundur dari kasus ini karena saya gagal. Ternyata begitu implementasi, baru setahun 2 bulan menangani kasus ini, dan alhamdulillah proyek itu dibatalkan oleh negara. Akhirnya semua dikembalikan kepada masyarakat. Inilah salah satu pekerjaan besar bagi Walhi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan hasil dari advokasi PLG sejuta hektar. Ada banyak kearifan-kearifan lokal di sana, masyarakat menyatu dengan alam. Kemudian kalau ngomong soal beras, masyarakat sudah swasembada pangan sejak lama. Tapi memang kalau untuk dikirim ke Jawa tidak mungkin cukup. Nah, proyek ini sebetulnya untuk bahan makanan di luar Kalimantan Tengah.